Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Cynthia Zahra, pengajar mata pelajaran Psikologi Pendidikan. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan siap mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pelajaran, coba saya bertanya, siapa di antara kalian yang pernah merasa sangat bersemangat saat belajar? Atau justru pernah merasa malas dan sulit berkonsentrasi saat mengerjakan tugas? Nah, ternyata semangat dan keinginan untuk belajar tersebut berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu motivasi belajar. Melalui pembelajaran ini, kita akan memahami pengertian motivasi belajar, jenis-jenis motivasi belajar, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta cara meningkatkan motivasi agar proses belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Baik, jika semuanya sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Motivasi belajar adalah dorongan yang muncul dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang yang menyebabkan seseorang mau dan bersemangat untuk belajar guna mencapai tujuan tertentu. Sederhananya, motivasi adalah alasan yang membuat seseorang mau melakukan sesuatu. Tanpa motivasi, seseorang akan sulit untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Misalnya, seorang siswa rajin belajar karena ingin mendapatkan nilai yang baik dan membanggakan orang tuanya. Ada juga siswa yang belajar karena ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan dari sekolah. Semua itu merupakan bentuk motivasi. Anak-anak, motivasi belajar memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya motivasi, siswa akan lebih fokus, lebih tekun, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Sebaliknya, jika motivasi belajar rendah, seseorang akan mudah bosan, malas mengerjakan tugas, bahkan cenderung menghindari kegiatan belajar. Selanjutnya, motivasi belajar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Artinya, seseorang melakukan kegiatan belajar karena memang memiliki keinginan dan kesadaran sendiri. Contohnya, ada seorang siswa yang gemar membaca buku tentang luar angkasa karena ia memang tertarik dengan dunia astronomi. Tidak ada yang menyuruhnya, tetapi ia tetap belajar karena merasa senang dan ingin menambah pengetahuan. Contoh lainnya, seorang siswa belajar dengan giat karena bercita-cita menjadi dokter. Keinginan tersebut muncul dari dalam dirinya sendiri. Jenis motivasi ini biasanya lebih kuat dan bertahan lama karena berasal dari kesadaran pribadi. Kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Misalnya, siswa belajar karena ingin mendapatkan hadiah dari orang tuanya, mendapatkan nilai tinggi, memperoleh penghargaan, atau menghindari hukuman. Contohnya, seorang siswa belajar dengan rajin karena orang tuanya menjanjikan hadiah sepeda jika nilainya bagus. Dalam kasus ini, dorongan belajar muncul karena adanya faktor dari luar. Baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik sama-sama penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar. Faktor pertama adalah cita-cita dan tujuan. Seseorang yang memiliki tujuan yang jelas biasanya akan lebih semangat belajar karena ia mengetahui apa yang ingin dicapai. Misalnya, seorang siswa yang bercita-cita menjadi guru akan berusaha belajar dengan baik agar dapat mewujudkan cita-citanya. Faktor kedua adalah kondisi diri siswa.
semangat belajarnya akan menurun. Faktor ketiga adalah lingkungan keluarga. Dukungan dari orang tua dan keluarga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Sebaliknya, lingkungan keluarga yang kurang mendukung dapat membuat motivasi belajar lebih rendah. Faktor keempat adalah lingkungan sekolah. Guru yang ramah, metode pembelajaran yang menarik, serta suasana kelas yang nyaman dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Faktor kelima adalah teman sebaya. Teman yang rajin dan memiliki semangat belajar yang tinggi dapat memberikan pengaruh positif. Namun, jika lingkungan pertemanan kurang mendukung, motivasi belajar juga dapat menurun. Anak-anak, setelah memahami faktor-faktor tersebut, sekarang kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, menetapkan tujuan belajar yang jelas. Misalnya, hari ini saya ingin memahami satu bab pelajaran, atau minggu ini saya ingin menyelesaikan semua tugas yang diberikan guru. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Setelah berhasil menyelesaikan tugas atau mencapai target belajar, kita akan memberikan apresiasi kepada diri sendiri, seperti beristirahat sejenak atau melakukan aktivitas yang disukai. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Tempat belajar yang bersih, rapi, dan tenang dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar. Yang keempat, mengatur waktu belajar dengan baik. Belajar secara teratur lebih efektif dibanding belajar secara mendadak menjelang ujian. Yang kelima, berpikir positif dan percaya diri. Keyakinan bahwa kita mampu memahami materi dan menyelesaikan tugas akan membantu meningkatkan motivasi belajar. Sekarang mari kita lihat contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan ada dua orang siswa yang akan menghadapi ujian. Siswa pertama memiliki tujuan untuk masuk perguruan tinggi impiannya. Ia belajar secara rutin, membuat jadwal belajar, dan selalu berusaha memahami materi yang disampaikan guru. Sementara itu, siswa yang kedua tidak memiliki tujuan yang jelas dan sering menunda belajar. Menurut kalian, siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk